perkenalkan, nama saya Devi Harunisa dengan NIM 048884118, mata kuliah STSI 4209. Pada video ini saya akan menjelaskan tugas praktik 1, yaitu membuat aplikasi website sederhana bernama Sita atau Sistem Informasi Tata Kelola Bahan Ajar menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript DOM. Berikut struktur folder proyek yang sudah saya buat. Ada folder CSS berisi style CSS, folder JS berisi script JS dan data JS, serta 4 file HTML utama, yaitu index HTML, dashboard HTML, tracking HTML, dan stock HTML. Nah, kriteria pertama adalah struktur HTML yang semantik, valid, dan lengkap. Setiap halaman saya awali dengan deklarasi doctype HTML untuk memastikan browser membaca dokumen ini sebagai HTML5 yang valid. Kemudian ada tag HTML lang ID yang menandakan bahasa Indonesia. Di dalam head saya menyertakan metacursor F8 agar karakter Indonesia seperti huruf beraksara ditampilkan dengan benar, dengan meta name viewport agar tampilan responsif di berbagai ukuran layar. Nah, lalu ini lanjut di bagian body, saya menggunakan elemen semantik seperti nav untuk navigasi, div dengan kelas yang deskriptif seperti login container, dan dashboard content. Input form menggunakan input time email dan input type password yang sesuai dengan jenis datanya, bukan sekedar type text semua. Lanjut ini ke bagian 2, desain CSS. Kriteria kedua ini adalah desain CSS. Saya menggunakan CSS eksternal yang dipisah ke file style CSS, bukan ditulis langsung di HTML. Nah, ini adalah praktik yang baik karena memisahkan tampilan dari struktur. Di bagian atas saya menggunakan CSS reset dengan selektor bintang untuk menghapus margin dan padding bawaan browser, sehingga tampilan konsisten di semua browser. Lanjut ini untuk login container. Nah, untuk halaman login saya menggunakan maxwidth dan margin auto agar konten terlihat di layar. Tombol login menggunakan warna kuning keemasan yang mencerminkan identitas visual universitas terbuka. Lalu ini untuk navbar dan dropdown. Untuk navbar saya menggunakan CSS flexbox dengan display flex agar terus horizontal. Fitur dropdown menu laporan dibuat mudah dengan CSS menggunakan struktur hover tanpa JavaScript tambahan. Lalu ini kita lanjut bagian timeline. Kita halaman tracking, saya membuat tampilan perjalanan paket menggunakan border left berwarna kuning kayak garis timeline sehingga terlihat seperti alur pengiriman yang runtuh. Lalu untuk ketiga dan keempat ini ada JavaScript DOM. Jadi kriteria ketiga dan keempat ini JavaScript DOM dan validasi form. Semua logika interaktif pada file script.js. Untuk fungsi login menggunakan dokumen get element by ID untuk mengambil nilai input email dan password. Jika salah satu kosong, muncul error dengan pesan email atau password yang Anda masukkan salah. Jika valid, halaman berpindah ke dashboard menggunakan window location help. Nah, ini untuk bagian lupa passwordnya dan belum punya akun, memunculkan modal box menggunakan manipulasi DOM style display flex. Ini menghindari penggunaan alert biasa dan memberikan pengalaman penggunaan yang lebih baik. Untuk tampil greetingnya ini dashboard saya menggunakan new date atau get hours. Untuk mengambil jam lokal menampilkan greeting dinamis selamat pagi, siang, sore, atau malam menggunakan text content untuk memanipulasi elemen DOM. Nah, lalu ini lanjut mencari tracking. Fungsi tracking menggunakan array find untuk mencari data di array data tracking berdasarkan nomor DO yang diinput. Hasilnya dirender ke halaman menggunakan inner HTML, membangun card dan timeline secara dinamis tanpa mereload halaman. Lalu ini kita lanjut ke halaman tabel, fungsi render tabel dan tambah stok. Tabel stok dirender dari array data bahan ajar di data JS menggunakan for each yang membuat baris. Secara dinamis, tombol tambah stok menampilkan form input, lalu fungsi tambah stok melakukan push data baru ke array dan memanggil ulang render table. Ini adalah contoh nyata memanipulasi data table menggunakan DOM. Untuk bagian 4, bagian selanjutnya modularitas file.
Kita lihat kelima ini modularitas file. Proyek ini saya bisa menjadi beberapa file sesuai tugasnya masing-masing. Pertama adalah JS hanya berisi data dummy, tidak ada logika. Kedua, script JS hanya berisi fungsi-fungsi JavaScript.